Start a new journey. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to DJ. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Kholidah, guru pendidikan agama Islam di SDN Sumberwangi, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Batch 2 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada pagi hari ini, 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Pada pagi hari ini, ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Reza, Raffi, dan Bima. Kenapa tidak masuk? Sakit. Sakit ya, kita doakan ya. Yang sakit semoga cepat sembuh. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mau dipimpin oleh Mbak Rara. Siap gak berdoa? Mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak, silakan duduk. Semoga dengan doa itu nanti kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hadis, yaitu hadis sholat berjamaah. Kalian tahu sholat berjamaah itu sholat yang bagaimana? Sholat yang dilaksanakan lebih dari satu orang. Dengan apa? Ada imam dan makmum, itu namanya sholat berjamaah. Sekarang kita belajar tentang hadis
Ya, perkataan atau persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jawab bersama, apa itu hadis? Perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hadis. Hadis adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang hadis tentang sholat berjamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Ayo diulangi yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Dari hadis ini diterangkan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Dengan berapa? Dengan 27 derajat. Yuk. Kalau kita sholat sendiri, pahalanya cuma satu. Tapi kalau kita sholat berjamaah, pahalanya dilipatkan menjadi berapa? 20 menjadi 27. Satu dengan 27, sampai pilih yang mana? 27. Ya, jadi mulai hari ini kita harus apa? Giat melakukan sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah kita mendapat pahala 27 derajat. Nanti untuk hadis berjamaah ditulis ya. Nanti menulis tentang hadis berjamaah. Anak-anak menulis hadis tentang sholat berjamaah. Menulis hadis tentang sholat berjamaah. Menulis hadis tentang sholat berjamaah. Ayo ditulis hadis tentang sholat berjamaah.
hadis tentang sholat berjamaah dengan baik dan benar. Menulis saja. Sekarang menghafal hadis. Tadi sudah dihafalkan. Sekali lagi, sekarang anak-anak menghafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati tafdulu min sholatil fardhi sab'in wa isrina darajatan. Terima kasih anak-anak sudah menghafalkan dengan baik. Selanjutnya pesan hadis tentang sholat berjamaah. Pesannya dari hadis yang sudah tadi ditulis dan dihafalkan. Sekarang pesannya apa ya? Yaitu sholat berjamaah itu lebih utama. Pahalanya berlipat menjadi 27. Pelajari tata cara dan cari pahala sebanyak-banyaknya. Itu ya sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah kita mendapat pahala 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Itu adalah pesan dari hadis tentang sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah kita mendapat pahala 27 derajat. Sekarang tata cara sholat berjamaah. Diperhatikan, tata cara sholat berjamaah itu bagaimana? Yang nomor 1, berdiri bersama imam dengan niat dalam hati untuk sholat berjamaah. Selanjutnya mengikuti bacaan dan gerakan sesuai imam. Jangan mendahului imam. Jadi kalau sholat berjamaah itu tidak boleh mendahului imam, harus mengikuti gerakan imam. Setelah imam membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, selanjutnya makmum baru mengikuti, tidak boleh mendahului imam. Makmum harus mengikuti gerakan imam. Selanjutnya tata cara sholat berjamaah sebagai berikut. Makmum sengaja berniat untuk mengikuti imam. Imam berdiri di depan, sedang makmum berada di belakang. Kalau imam berada di mana? Depan. Makmum berada di mana? Di belakang. Laki-laki tidak diperbolehkan untuk ikut imam perempuan. Yang menjadi imam itu adalah laki-laki. Kalau laki-laki harus apa? Mengikuti menjadi imam, makmumnya harus laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan, tidak boleh. Kalau imamnya laki-laki, makmumnya boleh laki-laki dan perempuan. Tapi kalau makmumnya perempuan, imamnya perempuan. Imam perempuan, makmumnya perempuan. Kalau imamnya laki-laki, makmumnya boleh laki-laki, boleh perempuan. Imam dianjurkan mengarahkan shaf atau barisan agar lurus dan rapat. Sebelum imam memulai sholat harus melihat terlebih dahulu, makmumnya dilihat terlebih dahulu. Shafnya sudah lurus atau belum? Shaf itu adalah barisan, itu namanya shaf. Tidak boleh berdesak-desakan, harus urut yang baik. Tetap berposisi nyaman dalam melakukan gerakan sholat. Tidak boleh apa? Harus lurus barisannya, nyaman dalam bersolat. Tidak boleh ramai, tidak boleh gaduh di dalam sholat. Apabila makmum hanya satu laki-laki, disunahkan berada di sebelah kanan agak mundur. Demikian pula bila imam dan makmum sama-sama perempuan. Kalau makmumnya cuma satu, berarti berada di sebelah kanan imam. Itu kalau makmumnya satu. Sama seperti perempuan pada gambar itu. Kalau makmumnya hanya satu, berarti berdiri di sebelah kanan imam.
dalam sholat dalam berjamaah. Apabila makmum lebih dari seorang atau sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, maka posisi makmum langsung berada di belakang seperti pada gambar itu. Tidak membentuk shaf atau baru sebelum shaf penuh. Di dalam sholat tidak boleh membuat shaf sebelum shaf itu penuh. Shaf itu apa? Barisan. Nah, setelah imam terus kita membuat barisan di belakang imam. Kalau di belakang imam itu belum penuh, berarti kita tidak boleh membuat di belakangnya lagi. Shaf yang pertama harus penuh. Setelah itu kita baru boleh membuat shaf di belakangnya. Makmum harus mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului. Makmum tidak boleh melambatkan dan melebihi rukun sholat, tidak boleh mendahului rukun sholat. Sholat makmum harus sama jenis dengan sholat imam. Apabila imam itu sholat maghrib, maka makmum juga harus sholat maghrib. Sebaik-baik shaf adalah laki-laki paling depan, laki-laki di depan, selanjutnya perempuan di belakang. Itu adalah cara membuat shaf dalam sholat. Yang menjadi imam hendaknya bacaannya yang baik, bacaan Al-Qur'annya harus baik, benar dan fasih untuk menjadi seorang imam. Tata cara sholat berjamaah. Sekarang anak-anak praktik membuat barisan dalam sholat berjamaah. Kita geser, terus aku tidak kenal. Ayo, kita geser ke sana. Jadi membuat barisan sholat. Geser ke sana. Agus dari barisan sholat, mana dengar praktik membuat barisan sholat atau shaf dalam sholat. Sekarang sholat zuhur.
berjamaah itu? Apakah sholat berjamaah itu tadi sudah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan lebih dari satu orang antara imam dan makmum. Itu adalah sholat berjamaah. Apa yang membatalkan sholat? Yang membatalkan sholat. Sekarang yang membatalkan sholat diantaranya adalah apa? Hilang akal. Yang membatalkan sholat adalah hilang akal. Terus apa? Keluar angin dari dubur, itu termasuk kentut, itu membatalkan sholat. Itu termasuk hal yang membatalkan sholat. Hilang akal, gila, itu adalah hal yang membatalkan sholat. Siapa yang bertanya lagi? Silakan. Sholat berjamaah. Jadi tentang sholat berjamaah tadi, sholatul jamaah tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Itu adalah hadis yang menerangkan tentang sholat berjamaah. Silakan duduk. Ayo silakan, siapa yang bertanya lagi tentang sholat berjamaah? Sholat jamak berarti sholat yang dijamak dengan sholat berjamaah itu tidak sama. Kita belajar sholat berjamaah. Kalau sholat dijamak itu berarti sholat yang dikumpulkan. Misalnya sholat maghrib dikumpulkan di sholat isya, itu berarti namanya sholat dijamak. Zuhur dengan asar itu namanya sholat dijamak. Lain dengan sholat berjamaah. Siapa yang bertanya lagi? Silakan. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini sudah paham semuanya? Yaitu hadis adalah panduan hidup umat Islam. Sekarang jadikan belajar hadis sebagai kebiasaan sehari-hari. Jadi untuk hadis itu kita belajar tidak hanya hadis tentang sholat berjamaah saja. Banyak sekali diantaranya untuk kehidupan sehari-hari. Ada hadis tentang perbuatan yang baik, hadis berbakti kepada kedua orang tua. Tidak hanya hadis tentang sholat saja. Hadis itu banyak sekali. Tapi di sini yang kita pelajari adalah hadis tentang sholat berjamaah. Sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pelajaran